Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Mas Geng, Mas Guys. Berjumpa lagi dengan channel Dani AR ya Mas Geng. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di Terboyo, kawasan industri Terboyo, Kota Semarang. Nah, nanti kita akan terbang di atas rest area sampai ke Sriwulan dan sampai ke Morosari Sayung Mas Geng. Mohon jangan di skip videonya agar setiap jengkal perkembangan pembangunan proyek tol Semarang Demak dapat kita ikuti progresnya Mas Geng. Ini kita terbang pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025. Nah, ini di depan ada proses pemadatan dan penimbunan ya Mas Geng. Maksudnya ini sudah masuk dalam proses penimbunan layer-layer ketiga dan keempat, dan langsung dipadatkan dengan vibrokompaktor. Yang kemarin kalau pasir halus di atas pita PVD itu kan dipadatkan dengan mesin rapid impact compactor ya Mas Geng. Nah, kalau lapisan ketiga, keempat dan seterusnya itu menggunakan mesin vibrokompaktor atau yang memiliki roda yang besar itu ya Mas Geng. Nah, nanti ketinggian atau ketebalan dari permukaan air timbunan ini sekitar 9 meter kemungkinan ya Mas Geng, 5,5 sampai 9 meter. Sedangkan ketebalan dari dasar air atau dari matras bambu itu sekitar 12 meter sampai 14 meter, tergantung lokasi dari kedalaman airnya. Karena kedalaman air dari Kaligawe sampai Sayung itu kan berbeda-beda ya Mas Geng. Jadi ketebalan atau ketinggian mungkin mengikuti kedalaman airnya. Nah, ini kita berikan sedikit keterangan ya, untuk sedikit membantu rekan-rekan sekalian untuk memahami posisi serta lokasi yang nanti digunakan untuk apa dan untuk apa Mas Geng. Nah, ini kita terbang dari atas Sungai Bebon. Kita terbang mundur menuju ke rest area. Nah, di bawah kita ini dulunya adalah lokasi yang digunakan untuk uji coba skala penuh atau trial embankment Mas Geng, sepanjang 450 meter. Jadi timbunan ini sudah berumur sekitar 3 sampai 4 tahun. Untuk trase lebar dari jalan tolnya itu memiliki lebar sekitar 50 meter. Sedangkan tapak bawah yang berada di dasar air itu memiliki lebar sekitar 130 meter. Jadi penampang atau bentuk dari tanggul laut ini seperti segitiga yang terpotong Mas Geng. Dan yang perlu diketahui, ternyata lokasi gerbang tolnya akan berada di sini, akan berada di samping kolam retensi Sriwulan. Ini menjadi keuntungan bagi para pengendara ya, karena pengendara setiap akan melewati gerbang tol pasti akan memelankan kendaraannya atau berkendara secara pelan-pelan, dan saat itu kita bisa menikmati view lautan utara Jawa atau Laut Pantura. Dan di sebelah selatan kita bisa menikmati pemandangan hijau dan kolam retensi Sriwulan. Nah, nanti kita akan ke atas rest area. Panjang dari tol Semarang Demak seksi 1 ini adalah 10,6 km, yang dimana 6,7 km itu menggunakan timbunan pasir dan juga matras bambu Mas Geng, yang menjadi tanggul laut atau penahan banjirop dari air pasang laut. Nah, nanti untuk rest areanya ini kemungkinan bisa diakses dari akses lain ya Mas Geng, atau bisa lewat dari akses lain, tidak harus menggunakan jalan tol.
Nanti karena di sini juga akan dijadikan tempat wisata, akan disediakan dermaga atau jetty, tempat bersandar speedboat, perahu, dan kendaraan air lainnya. Nanti kemungkinan bisa diakses dari Morosari Sayung. Untuk rest area ini akan berada di kiri jalan kalau kita berkendara dari arah Semarang menuju ke Demak, dan akan berada di kanan jalan kalau kita dari arah Demak menuju Semarang atau menuju Jakarta. Luas rest area ini sekitar 8 hektar Mas geng, 5 hektar atau 8 hektar ya Mas geng, kira-kira segitu. Nah, nanti lokasi dermaganya akan berada di sebelah samping timur sini, yang tidak berhadapan dengan gelombang laut, atau gelombang laut datangnya kan itu dari sebelah utara dan sebelah barat ya Mas geng. Ini di sebelah timurnya, jadi lebih relatif aman dari hantaman gelombang laut. Nanti di sisi luar jalan tol serta tanggul laut ini akan dipasang tetrapod. Nah, setiap tetrapod itu kemungkinan bobotnya atau beban seluruhan itu ya Mas geng, itu sekitar 1,6 ton. Nanti akan dipasang di sepanjang tepian luar tanggul laut untuk menghindari timbunan dari erosi atau hantaman gelombang laut Mas geng. Nanti juga akan ditaruh bebatuan sebagai penguatnya. Nah, di depan itu ada kawasan Seriwulan yang akan menjadi kawasan kering yang terlindungi oleh banjir rob. Karena itu nanti akan dilindungi dengan tanggul yang sangat panjang Mas geng, dan juga akan dibuatkan kanal atau sungai buatan menuju ke kolam retensi Seriwulan. Sekitar dari jalan Pantura itu menuju ke kolam retensi Seriwulan akan dibuatkan kanal sepanjang 1,4 km. Nanti air yang berada di kawasan Pantura akan dialirkan dan disedot menuju kolam retensi Seriwulan dan akan dibuang menuju ke muara Sungai Bebon. Pada saat saya mengambil video ini sedang terjadi pasang air laut yang cukup tinggi ya Mas geng. Untuk keadaan atau tinggi air dari dalam dan luar tanggul laut itu selisih sekitar 30-50 cm. Kalau kita berada di muara Sungai Bebon itu terlihat jelas bagaimana perbedaan ketinggian air. Tapi yang di bagian dalam itu belum sepenuhnya tertutup atau kedap air ya Mas geng, karena tadi masih ada bagian yang belum tertimbun sempurna. Nah, air masih bisa mengalir melewati situ. Nanti untuk kolam retensi Seriwulan kita akan update di hari berikutnya. Nanti kita akan memperlihatkan bagaimana kanal saluran air buatan untuk mengalirkan air ketika masa konstruksi kolam retensi Seriwulan. Oke ya Mas geng, sekian informasi yang dapat kita sampaikan, akan kita sambung di lain waktu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.